Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karnain Momontok dalam catatan Fahnain. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang vektor terkait dengan hasil kali titik atau dot produk. Nah, misalkan U dan P itu merupakan dua vektor tak nol di R pangkat 2 atau di bidang dan atau ruang di R pangkat 2 atau R pangkat 3 pada bidang atau ruang, dan asumsikan vektor-vektor ini diposisikan sedemikian sehingga titik pangkalnya berimpit. Nah, sudut antara U dan P didefinisikan sebagai sudut theta yang ditentukan oleh U dan P yang memenuhi theta lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi. Nah, ada beberapa definisi yang berlaku. Definisi 1, jika U dan P dua vektor tak nol di R pangkat 2 atau pada bidang atau di R pangkat 3 pada ruang, atau theta adalah sudut antara U dan P, maka hasil kali titik U dot P didefinisikan oleh U dot P sama dengan besar U besar P cos theta jika U tidak sama dengan 0, P juga tidak sama dengan 0. Nah, kedua U dot P sama dengan 0 jika U nya 0 dan P sama dengan 0. Misalkan vektor U itu memiliki komponen U1, U2, U3 dan P, vektor P sama dengan P1, P2, P3. Dengan aturan kosinus diperoleh P dikurangi besar P min U pangkat 2 sama dengan besar U kuadrat plus besar P kuadrat dikurangi 2 besar U besar P cos theta. 2 besar U besar P cos theta sama dengan besar U kuadrat plus besar P kuadrat dikurangi besar P min U kuadrat. Ini menjadi 2U dot V sama dengan U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus U3 kuadrat plus P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus P3 kuadrat min P1 kuadrat plus U1 kuadrat min 2U1 P1 plus P2 kuadrat plus U2 kuadrat min 2U2 P2 plus P3 kuadrat plus U3 kuadrat min 2U3 P3. Jadi U dot P sama dengan U1 P1 plus U2 P2 plus U3 P3. Nah, teorema 1, misalkan U dan P itu dua vektor di R pangkat 2 dan R pangkat 3 di bidang dan ruang. Pertama, V dot P itu sama dengan besar P kuadrat sehingga besar P sama dengan V dot P kuadrat. Yang kedua, jika U dan P itu dua vektor tak nol dan theta itu sudut antara U dan P, maka theta lancip jika dan hanya jika U dot P nya besar 0. Nah, theta itu tumpul jika dan hanya jika U dot P nya kecil 0, theta siku-siku jika dan hanya jika U dan U dot P nya sama dengan 0. Nah, ini bisa dibuktikan karena sudut theta antara U dan P dot P sama dengan besar P kali besar P cos 0 sama dengan besar P kuadrat. Yang kedua, jelas bahwa besar U besar lebih dari 0, besar P lebih dari 0, dan U dot P sama dengan besar U kali besar P cos theta. Jadi, U dot P dan cos theta bertanda sama. Nah, karena theta memenuhi theta lebih dari sama dengan 0 kurang dari pi, maka theta lancip jika dan hanya jika cos theta lebih dari 0. Theta tumpul jika dan hanya jika cos theta kurang dari 0. Theta itu siku-siku jika dan hanya jika thetanya sama dengan 0. Teorema 2, misalkan U, V, dan W itu merupakan vektor-vektor di R pangkat 2 kepada bidang atau R pangkat 3
pada ruang dimensi 3 dan K itu skalar, maka pertama U dot V sama dengan V dot U. Kedua, U dot V plus V sama dengan U dot V plus U dot V. Yang ketiga, skalar K kali U dot V sama dengan K U dot V sama dengan U dot KP. Yang keempat, V dot V lebih dari 0 jika V tidak sama dengan 0. 5. V dot V sama dengan 0 jika V-nya 0. Nah, kemudian definisi 2, misalkan U dan V dua vektor K0 di bidang atau di R pangkat 2 atau pada ruang R pangkat 3, maka terdapat vektor-vektor W1, W2, dan W1 adalah kelipatan vektor V dan W2 tegak lurus vektor V. Sedemikian sehingga U sama dengan W1 plus W2. Vektor W1 disebut proyeksi ortogonal U pada V dan vektor W2 disebut komponen vektor U ortogonal pada V. Ini dapat ditunjukkan proyeksi ortogonal U pada V adalah W1 sama dengan U dot V per besar V kuadrat kali V, dan komponen vektor U ortogonal pada V adalah W2 sama dengan U dikurangi U dot V per besar V kuadrat kali V. Ambil contoh, misal U 2 min 1 3 dan A sama dengan 4 min 1 2. Kita diminta untuk menentukan proyeksi ortogonal U pada A dan vektor komponen U yang ortogonal pada A. Ini dapat diselesaikan dengan cara U dot A, tentukan U dot A nya sama dengan 2 ini dikali 4 pada A, kemudian min 1 pada U dikali min 1 pada A, kemudian 3 pada U dikali 2 pada A. Maka hasilnya 8 plus 1 plus 6 sama dengan 15. Kita bisa tentukan besar A kuadrat sama dengan, ini A, kita lihat bahwa A itu sama dengan 4 min 1 2. Maka besar A kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan 16 plus 1 plus 4 sama dengan 21. Nah, jadi proyeksi ortogonal U pada A adalah sama dengan U dot A besar A kuadrat kali A, sama dengan, kita tahu bahwa kita sudah temukan tadi bahwa U dot A itu hasilnya 15 dan besar A kuadrat itu sama dengan 21, maka kita tulis menjadi 15 per 21 di mana A nya 4 min 1 dan 2. Ini sama dengan kita kalikan ke dalam 15 kali 4 itu 60 bagi 3 20, 21 bagi 3 7, kita sederhanakan. Demikian juga ini 15 kali min 1 min 15 bagi 3 5, 21 bagi 3 7, kemudian 2 kali 15 30 bagi 3 10, 21 bagi 3 7. Maka kita peroleh bahwa proyeksi ortogonal U pada A adalah 20 per 7 min 5 per 7 10 per 7. Kemudian komponen vektor U ortogonal pada A adalah U dikurangi U dot A per besar A kuadrat A. Maka karena U-nya 2 min 1 dan 3, maka kita bisa tulis 2 min 1 3, kita kurangi dengan hasil perolehan proyeksi ortogonal U pada A tadi, yaitu 20 per 7 min 5 per 7 10 per 7. Maka kita peroleh 2 kali 7 14 dikurangi 20 min 6, min 1 kali 7 min 7 dikurangi min 4 min 5 min 2, 3 kali 7 21 dikurangi 10 11 per 7. Ya. Soal yang lain, jika vektor U dan V ortogonal di R kuadrat dan besar vektor U sama dengan besar vektor V, maka besar sudut antara vektor U plus V dan U min V adalah titik. Ini dapat diselesaikan dengan cara pertama, harus kita ketahui bahwa
U sama dengan 10 dan V sama dengan 01 itu adalah vektor satuan baku di bidang di R pangkat 2. Maka U plus V itu sama dengan 10 plus 01 sama dengan 11. U min V sama dengan 10 min 01 sama dengan 0 min 1. Maka cos theta sama dengan U plus V dot U min V per besar X plus V kali besar U min V. Sehingga cos theta sama dengan 1. Kita tahu bahwa U plus V tadi 1. Kemudian U min V itu 0 min 1. Maka ini menjadi 11 dot 0 min 1 per besar U tambah V itu U plus V itu 1 kuadrat plus 0 kuadrat dot 0 kuadrat plus min 1 kuadrat ya, 0 kuadrat plus min 1 kuadrat, sehingga menjadi 0 plus min 1 ya. Per 1, ini 1 kuadrat akar 1 min 1 kuadrat 1 akar 1 ya, hasilnya sama dengan min 1. Nah, berarti cos theta sama dengan min 1, maka theta arc cos min 1 sama dengan 180 derajat. Kita lihat soal yang lain. Jika vektor tak 0 U dan V memenuhi besar U plus V sama dengan U min V, besar U min V, maka sudut antara U dan V adalah, ini bisa diselesaikan dengan cara pertama. Kita tentukan bahwa besar U plus V kuadrat sama dengan besar U kuadrat plus V kuadrat plus 2 besar U besar V cos theta. Ya, kita ingat juga bahwa U min V kuadrat besar U min V kuadrat sama dengan besar U kuadrat plus besar V kuadrat min 2 besar U besar V cos theta. Nah, kita tahu bahwa besar U plus V sama dengan besar U min V ini. Berarti U plus V kuadrat itu sama dengan U min V kuadrat. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa U plus V kuadrat itu sama dengan U kuadrat plus V kuadrat besar U kuadrat plus besar V kuadrat plus 2 besar U besar V cos theta sama dengan U besar U min V kuadrat sama dengan U besar U kuadrat plus besar V kuadrat min 2 besar U besar V cos theta. Maka ini dengan menggunakan kanselasi ini dengan ini habis, maka kita lihat 2 menjadi 2 besar U besar V cos theta sama dengan min 2 besar U besar V cos theta. Nah, ini kedua ruas ini kita kurangi ya, kita tambahkan dengan 2 besar U besar V cos theta, maka kita peroleh 2 besar U besar V cos theta plus 2 besar U besar V cos theta sama dengan 0. Nah, 2 plus 2 sama dengan 4, maka jadi 4 besar U besar V cos theta sama dengan 0. Cos theta-nya sama dengan 0, maka theta sama dengan arc cos 0 sama dengan 90 derajat. Nah, kita lihat hasil kali silang atau cross product pada vektor. Nah, kita lihat ada definisi 3. Jika U memiliki komponen U1, U2, U3 dan V, V1, V2, V3, vektor-vektor di R pangkat 3 atau pada ruang,
maka hasil kali silang U cross P, U kali P adalah vektor yang didefinisikan oleh U kali P sama dengan U2 V3 dikurangi U3 V2, U3 V1 dikurangi U1 V3, U1 V2 dikurangi U2 V1. Atau dengan notasi determinan dapat ditulis U kali P, U cross P sama dengan ini matriks U2 U3 V2 V3, kemudian U3 matriks U3 V3 U1 V1 ya. Kolom pertamanya U3 V3, kolom keduanya U1 V1. Terus yang ketiga, kolom pertamanya U1 V1, kolom keduanya V2 U2 V2. Nah, kita lihat misalnya contoh soalnya, kita tentukan U kali V jika vektor U sama dengan 2 min 1 3 dan V sama dengan min 4 2 0. Nah, ini dapat diselesaikan dengan menggunakan ini ya, determinan tadi. U2 nya kita tahu U2 nya sama dengan min 1, kemudian V2 sama dengan 2, berarti min 1 2. U3 sama dengan 3, V3 nya sama dengan 0. Kemudian U3 sama dengan 3, V3 sama dengan 0, U1 sama dengan 2, ini V1 sama dengan min 4. Kemudian U1 sama dengan 2, V1 sama dengan min 4, U2 sama dengan min 1, V2 sama dengan 2. Nah, ini kita bisa tentukan min 1 kali 0 0, 2 kali 3 6, 0 dikurangi 6 min 6, 3 kali min 4 min 12, 0 kali 2 0, min 12 kurang 0 min 12, 2 kali 2 4, min 4 kali 1 kali min 1 4, 4 kurang 4 0. Maka U kali V sama dengan min 6, min 12 kemudian 0. Ya, selanjutnya kita lihat soal yang terakhir. Misalkan P 1 min 1 2, Q 0 3 4 dan R 6 1 8. Jika vektor V adalah vektor yang ortogonal pada PQ dan PR, dan vektor U sama dengan U, min 1, 2, maka U tambah V adalah, nah, kita diminta untuk menentukan U plus V. Nah, pertama kita ingat bahwa kalau vektor PQ itu berarti pangkal berpangkal di P dan ujungnya Q. Nah, kita tahu bahwa satu vektor itu adalah ujung dikurangi pangkal. Nah, kita tahu bahwa Q-nya 034, maka 034, 0 kurang 1, min 1, 3 kurang min 1, 4, 4 kurang 2, 2. Maka vektor PQ kita peroleh min 1, 4, dan 2. Kemudian vektor PR kita peroleh 6, R-nya 618 dan P-nya 1, min 1, 2. Maka kita peroleh vektor PR 5, 2, 6. 6 kurang 1, 5, 1 kurang min 1, 2, 8 kurang 2, 6. Nah, ingat bahwa P itu merupakan vektor yang ortogonal pada PQ dan PR. Maka P sama dengan PQ, vektor PQ dikali vektor PR. Maka diperoleh min 1, kita tahu bahwa PQ tadi min 1, 4, dan 2. Min 1, 4, 2 dikali PR adalah 5, 2, 6. 5, 2, 6. Nah,
Ini menjadi, kita bisa buat tulis seperti ini, min 142526 IJK. Nah, dengan cara determinan tadi kita peroleh bahwa 4 kali 6 24 dikurangi 2 kali 2 4 I, 2 kali 5 10 dikurangi 6 kali min 1 min 6. Kemudian min 1 kali 2 min 2 dikurangi 5 kali 4 min 20. Maka kita peroleh P sama dengan 20I plus 6J min 22K. Kemudian tadi di soal ada vektor U sama dengan 0 min 1 2. Ini 0 min 1 2. Maka U plus P sama dengan min J ya, karena 0 ini pertama maka 0 kali I kan 0 I. Jadi I diabaikan saja. Min J koma ini 2K plus 20I 6J min 22K. Maka kita peroleh hasil penjumlahan vektor U plus P sama dengan 20I 15J min 20K ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Jumpa lagi pada tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.